Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul 7 penemuan peninggalan iblis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terkhususnya yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 penemuan benda paling menyeramkan dan misterius dan diyakini peninggalan dari iblis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ternyata masih banyak benda misterius yang belum terkuak secara logika dan nalar. Tetapi banyak juga penemuan benda aneh yang tidak masuk akal dan mungkin menyimpan misterius. Di artikel kali ini kita akan membahas 7 penemuan paling misterius yang dipercaya merupakan peninggalan dari iblis. Yang pertama, petah Piris Reis. Petah ini dituliskan oleh seorang Admiral Angkatan Laut Turki bernama Piri Reis. Peta ini pertama kali ditemukan pada tahun 1929 yang membuat para ilmuwan kagum dan terkejut dengan peta ini. Si pembuat peta ini menggambarkan tentang bentuk daratan yang begitu akurat. Peta ini menggambarkan Eropa, Afrika Utara, Brasil, dan Antartika. Tidak hanya keakuratannya saja, tetapi peta ini bisa menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan 300 tahun kemudian. Peta ini menggambarkan benua Antartika dengan detail dari wilayah tertutup es selama 6.000 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, mantra sihir timur Serbia. Sebuah penemuan gulungan pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Lalu gulungan yang dibawanya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon di dalamnya terdapat kekuatan baik dan jahat. Para peneliti melakukan penelitian untuk menerjemahkan apa yang ada dalam mantra tersebut dengan menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Arami. Mantra sering ditulis untuk membawa manfaat atau terdapat kutukan bagi mereka yang hidup. Mereka kebanyakan berisi ramuan cinta agar seseorang jatuh cinta. Namun ada juga berisi kutukan meski belum berhasil diterjemahkan. Akan tetapi sebagian orang berharap bahwa tulisan di dalam mantra tersebut bisa sampai ke malaikat atau iblis.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, penemuan yang ketiga yaitu komputer kuno. Komputer merupakan teknologi canggih ada pada saat ini, tetapi ada penemuan yang mengejutkan banyak pihak. Penemuan benda dipercaya adalah penemuan komputer pertama di dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekanisme Antikythera merupakan sebuah benda yang mirip seperti jam dan ditemukan di pulau Antikythera, tepatnya di Yunani pada tahun 1902. Benda ini diyakini memiliki usia 2000 tahun. Para ilmuwan berpendapat bahwa benda ini digunakan untuk meramalkan posisi bintang. Disindir begitu rumit hingga membuat ilmuwan kebingungan. Bagaimana bisa benda serumit ini ditemukan atau ada di zaman dahulu? Kemudian penemuan yang keempat, Gua Longyu. Gua ini merupakan buatan manusia pada zaman dahulu. Gua ini dibuat oleh orang-orang Tiongkok pada tahun 2012 sebelum Masehi. Luas gua ini sebesar 30.000 meter persegi. Gua Longyu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992, sekaligus pengalian bahwa tanah terbesar saat itu. Gua ini membuat para arkeologi dan ilmuwan bingung karena ukuran gua ini amat besar. Diperkirakan gua ini dibangun dengan menggunakan 10.000 orang untuk membangun gua megah ini. Namun hal itu hanyalah hipotesis dan tidak ada literatur yang bisa menjawab akan ditemukan gua tersebut. Kemudian yang kelima yaitu Codex Gigas. Codex Gigas adalah kitab yang terkenal dengan sebutan Da Vinci Bible atau Codex Gigas. Itu adalah sebuah volume buku raksasa dengan berat mencapai 74 kg, lebar 1 meter dan ketebalan 22 cm. Untuk membuatnya, peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juru tulis Da Vinci Bible tidak diketahui. Para peneliti percaya bahwa buku ini ciptaan dari satu orang. Kemungkinan besar adalah seorang biksu yang tinggal di Bohemia. Mitos yang beredar bahwa dari kitab ini, konon Da Vinci Bible melibatkan iblis karena beberapa halaman di beberapa bagian juga terdapat gambar iblis. Lalu mitos lain yang paling terkenal adalah juru tulis kitab tersebut menukar jiwanya dengan iblis untuk menyelesaikan buku itu satu malam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian penemuan yang keenam yaitu baterai Baghdad. Baterai merupakan sebuah benda yang dapat mengantarkan arus listrik yang biasa kita gunakan untuk mengisi alat-alat elektronik. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di Baghdad, Irak. Penemuan baterai ini membuat para ilmuwan heran dan kagum karena benda ini memiliki ciri dan fungsi yang sama pada zaman dahulu. Padahal penemuan ini berasal dari tahun 250 sebelum Masehi. Kemudian penemuan yang ketujuh yaitu surat iblis tahun 1676. Sebuah surat yang diyakini memiliki usia 300 tahun ditemukan. Tulisan itu tulisan oleh seseorang biarawati bernama Maria Cropisa della
Concession dari Biara Palma dan di Montesiaro, selatan Italia. Terbangun dari pingsannya pada 11 Agustus 1676. Maria mengaku menulis isi surat itu saat kerasukan setan. Surat itu ditemukan tergeletak di Biara Palma di Montesiaro di Sisilia pada 11 Agustus 1967. Wajah biarawati tersebut diselimuti tinta dan tangannya memegang sebuah surat yang konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, surat tersebut kini diletak di Ludum Sains Museum Sisilia untuk menafsirkan maknanya, di mana 14 kode yang ditulis membuat para peneliti kewalahan. Surat itu menyebut Tuhan sebagai beban berat, kemudian dikatakan Tuhan berpikir bahwa Dia bisa membebankan makhluk hidup. Sistemnya tidak bekerja untuk siapapun. Mungkin sekarang Styx sudah yak dalam mitologi orang Yunani dan Romawi. Styx adalah sungai Styx memisahkan neraka dari orang-orang yang hidup. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah 7 penemuan benda paling misterius yang dipercaya merupakan peninggalan dari iblis. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu buat kita semua. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.